Shalom, hari ini kita akan renungkan Hakim-Hakim pasal 4, teksnya ayat 8 sampai 16. Sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 8 sampai 9. Barak memohon kepada Deborah akan turun maju. Deborah janji akan maju bersama, tetapi berkata bahwa Barak tidak akan mendapat kehormatan. Paragraf yang kedua ayat 10 sampai 16. Pada saat peperangan, Tuhan telah maju di depan Israel dan ia mengacaukan Sisera dan seluruh tentaranya. Akhirnya, tidak ada seorang pun yang tinggal hidup dari tentara Sisera. Kesimpulannya, Barak memohon kepada Deborah akan turun maju. Jadi Deborah janji akan maju bersama, tetapi berkata bahwa Barak tidak akan mendapat kehormatan sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Akhirnya Barak maju ke Gunung Tabor dan Sisera mengumpulkan semua kerta dan seluruh rakyat ke sungai Gison. Ketika Deborah berkata, "Bersiaplah, bukankah Tuhan telah maju di depan engkau?" Tuhan mengacaukan Sisera dan seluruh tentaranya, dan Sisera lari dengan berjalan kaki. Akhirnya tidak ada seorang pun yang tinggal hidup dari tentara Sisera. Ajaran tentang Allahnya, pertama, Tuhan telah maju di depan Israel. Sebelum Israel maju untuk perang, Tuhan telah maju. Kedua, Tuhan mengacaukan Sisera dan seluruh tentaranya. Memang memukul kalahnya dengan tangan tentara Israel. Namun sebelum itu Tuhan sudah mengacaukan Sisera dan seluruh tentaranya supaya mereka tidak bisa melakukan perang. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Barak memohon kepada Deborah akan turun maju. Jadi Deborah janji akan maju bersama, tetapi berkata bahwa Barak tidak akan mendapat kehormatan sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Kedua, Barak maju ke Gunung Tabor dan Sisera mengumpulkan semua kereta dan seluruh rakyat ke sungai Gison. Ketiga, Deborah berkata, "Bersiaplah, bukankah Tuhan telah maju di depan engkau?" Tuhan mengacaukan Sisera dan seluruh tentaranya, dan Sisera lari dengan berjalan kaki. Akhirnya tidak ada seorang pun yang tinggal hidup dari tentara Sisera. Siapapun di hadapan Tuhan, sia-sianya senjata-senjata yang kuat pun. Sekalipun Sisera mempunyai 900 kereta besi, itu juga semuanya sia-sia. Karena Tuhan mengacaukan mereka. Aplikasinya. Pertama, jangan andalkan manusia. Kerjasamanya boleh, tetapi jangan lebih andalkan daripada Tuhan. Ya, kalau Barak tidak andalkan Deborah, hanya andalkan Tuhan, ya saya akan maju dengan Tuhan. Kalau begitu dia mendapat kehormatan dari perjalanan ini, dari peperangan ini. Namun karena dia lebih andalkan Deborah, dia tidak dapat kehormatan melalui jalan ininya. Kedua, ingat akan Tuhan lebih dulu maju daripada kita untuk perjalanan kita. Jadi semangat kemanapun pergi. Ya, kemanapun kita pergi sebelumnya, lebih dahulu Tuhan lebih dahulu maju ke sana, lebih dahulu datang ke sana supaya menolong kita. Kita harus percaya ini. Ketiga, Tuhan akan mengacaukan musuh kita. Tetapi kita juga harus hanya melihat Tuhan saja. Kalau tidak, kita pun juga akan dikacaukan. Ya, kita harus melihat hanya Tuhan sajanya. Kalau begitu, Tuhan mengacaukan musuh kita dan kita akan menjadi pemenang. Namun kalau kita tidak, kita pun juga dikacaukan dan kita pasti akan merasa takut dan kita akan dikalah. Akhirnya PR praktik. Tetap maju ke depan dengan percaya Tuhan menyertai dan ia lebih dulu maju untuk kita. Sehingga kita harus maju dengan hati yang kuat. Supaya Tuhan sudah melakukan ini, kita akan selesaikan dengan hasil yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.